Zaman Belanda lebih enak daripada zaman sekarang. Ngomong begitu saja, dia sudah dipanggil oleh Koramil. Ditanya kepada dia, Daeng, apa betul Daeng ngomong begini? Tapi di zaman otoriter, ketika kekuasaan itu absolut dan menganggap negara lebih penting daripada rakyat, maka negara yang memutuskan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Otoritas yang ada sangat mengontrol rakyatnya. Waktu itu kalau kita ngumpul berlima saja, ya teman-teman mahasiswa di kampus, bahkan kalau Anda ngumpul berlima, itu jangan-jangan di antara lima itu udah ada intelnya tuh. Salah ngomong sedikit, malam-malam Anda sudah dibawa ke kantor Koramil atau Laksusda, Anda diinterogasi salah ngomong. Makanya ada kisah, ini abah saya itu dulu tukang nongkrong, meskipun zaman dahulu, tapi tukang nongkrong di warung-warung. Kebetulan bapak saya itu seorang yang juga mencintai buku dan banyak sekali referensi agamanya. Kalau dia mendengar di kampung saya itu ada orang yang punya pemahaman agama yang lain, biasanya dia bawa buku ke tempat itu dan berdiskusi dengan orang yang ada dan membawa paham baru itu. Jadi dia datangi rumahnya. Suatu hari ada kisah, ada seorang keturunan Bugis namanya Daeng Maudu, ya, tetangganya dari bapak saya, diperiksa Koramil gara-gara dia ngomong zaman dahulu lebih enak daripada zaman sekarang. Dia bilang, waktu itu dia bilang zaman Belanda lebih enak daripada zaman sekarang. Ngomong begitu saja, dia sudah dipanggil oleh Koramil. Ditanya kepada dia, Daeng, apa betul Daeng ngomong begini? Kata Daeng Maudu, betul Pak. Kan saya menceritakan bahwa zaman saya masih muda itu lebih enak daripada zaman sekarang. Akhirnya pertemuannya batal atau dibatalkan karena hanya salah paham. Begitu banyak percakapan publik yang dikontrol oleh negara karena negara ingin memastikan apapun yang dilakukan oleh rakyatnya harus merupakan sesuatu yang benar dan dalam kontrol negara. Itulah masyarakat otoriter. Situasinya sangat mencekam. Negara kelihatan begitu kuat, kita kelihatan begitu tertib tapi tidak bisa bergerak. Sehingga lama-lama muncullah sesuatu yang berdengung di telinga mahasiswa dan di hati mahasiswa bahwa sistem otoriter ini sudah keterlaluan dan terlalu jauh mengontrol kehidupan rakyat. Lalu dicarilah apa alasan yang terkuat untuk menjatuhkan satu pemerintahan, dan alasan yang paling kuat adalah kesejahteraan. Bahwa negara boleh mengontrol hidup kita, negara otoriter boleh mengambil alih kebebasan kita, asalkan kita sejahtera. Tetapi kalau kita tidak sejahtera, maka negara itu harus dilawan. Krisis terjadi tahun 97, Krismon, lalu kita lihat ada pengangguran di mana-mana, antrian makanan di mana-mana, antrian sembako di mana-mana. Itulah yang mengakselerasi gerakan mahasiswa, termasuk angkatan saya, untuk menjatuhkan rezim otoriter Orde Baru, dan tumbanglah rezim otoriter Orde Baru tahun 98. Mungkin teman-teman mahasiswa bagus menonton itu, sekedar untuk menjadi referensi. Sebab gerakan mahasiswa masif yang terakhir yang terjadi di Indonesia adalah peristiwa tahun 98. Seluruh Indonesia bergerak. Kalau sekarang kan mahasiswanya mulai pecah.
tidak kompak, dan orientasinya masing-masing. Apalagi sekarang platform sosial media terlalu banyak. Orang lebih suka nonton TikTok, orang menari-nari, daripada mencari tahu apa yang terjadi di dalam tubuh bangsa, sehingga tidak kuat. Nah, sekarang kita beralih ke zaman demokrasi. Kenapa otoritarianisme itu dibenci? Karena asumsi bahwa negara harus lebih kuat daripada orang, itulah yang ditentang oleh para teoretisi hak asasi manusia dan kebebasan manusia. Dalam teori otoritarian dikatakan bahwa negara lebih penting daripada manusia. Tapi dalam teori hak asasi manusia dan kebebasan manusia, manusia lebih penting daripada negara. Itulah sebabnya dalam demokrasi, kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, menulis, dan seterusnya itu adalah tidak boleh diganggu. Karena itulah nanti yang menjadi sebab bagi tumbuhnya kekuatan manusia. Nah, sekarang banyak orang yang mengatakan dan melihat bahwa mungkin kita tidak sesejahtera yang dibayangkan dahulu oleh imajinasi masyarakat di zaman otoriter. Tetapi dengan kebebasan yang kita punya ini, rakyat mengambil kesimpulan bahwa yang penting ada kebebasan, kesejahteraan itu bisa kita cari sendiri. Dan itulah sebenarnya rumusnya. Ketika masyarakat demokrasi percaya bahwa yang penting ada kebebasan, karena dengan kebebasan itu kita bisa mencari kesejahteraan kita sendiri, maka itulah segala-galanya. Inilah pendulum penting dalam sejarah Indonesia dari masyarakat otoriter kepada masyarakat demokrasi. Dalam masyarakat otoriter dianggap negara lebih penting daripada manusia. Dalam demokrasi dianggap manusia lebih penting daripada negara. Itu sebabnya kebebasan orang harus diutamakan. Itu yang terjadi sekarang. Kalau dulu kita menganggap ruang gerak kita terbatas sebagai rakyat, makanya kita banyak mengandalkan negara. Negara yang membagi uang, negara yang membagi kesejahteraan, negara yang memberikan ekonomi, negara yang memberikan keuangan. Tapi dalam demokrasi kita katakan rakyatlah yang harus kuat, nanti rakyatlah yang memberikan uang kepada negara berupa pajak dan lain-lainnya. Kebebasan rakyat adalah sumber inisiatif dan inovasi rakyat, sehingga inovasi rakyat ini menjadi satu kegiatan yang menghasilkan, dari hasil itu disumbanglah kepada negara. Pendulum inilah yang terjadi dalam hampir 25 atau 30 tahun terakhir ini. Nah, kira-kira kalau teman-teman akan menyimpulkan sebagai pengantar dari sesi ini adalah apa yang membedakan masyarakat demokrasi dengan masyarakat otoriter? Pertama adalah dalam masyarakat demokrasi manusia dianggap lebih penting daripada negara, tapi dalam masyarakat otoriter negara dianggap lebih penting daripada rakyat. Dalam masyarakat otoriter kendali ada pada negara, dalam masyarakat demokrasi kendali ada pada rakyat. Dalam masyarakat otoriter, negara menganggap kesejahteraan itu diciptakan oleh negara. Dalam masyarakat demokrasi, kesejahteraan itu diciptakan oleh rakyat. Sekarang kita melihat di dunia ini sekarang ada dua pendulum besar. Ada negara yang namanya negara-negara demokrasi lama. Dan ada negara yang namanya negara demokrasi atau negara otoriter baru. Coba lihat ekstrem pemikiran antara yang berkembang di Cina dan di Amerika Serikat dan Eropa. Cina adalah negara otoriter tapi sejahtera. Sementara Amerika dan Eropa itu cenderung menjadi negara demokrasi lama
tapi dianggap tingkat kesejahteraannya menurun. Apa yang terjadi pada dua negara itu? Di sini terjadi banyak sekali konflik kepentingan atau konflik pemikiran di antara elit-elit global yang menganggap bahwa kalau begitu, kalau tujuannya hanya kesejahteraan, kenapa kita tidak mengejar cara Cina saja? Negara harus kembali ditarik agak otoriter supaya kegiatan ekonomi bisa berjalan sesuai rencana, komando dan sebagainya. Daripada kita biarkan kebebasan yang menjadi anarki seperti yang terjadi di negara-negara demokrasi lama sekarang ini, yang banyak demonstrasi, banyak konflik antara warga sipil dan sebagainya, sehingga kegiatan investasi dan ekonomi melemah. Apakah pendulum itu yang mau kita lakukan? Ini diskusi menarik. Di elit Indonesia banyak yang tergoda untuk menjadi Cina, sehingga mengimpos undang-undang yang ingin mengontrol kebebasan rakyat. Pada saat yang sama, karena melihat melemahnya negara-negara seperti Amerika dan Eropa, lalu kita menjadi kurang komit dengan demokrasi, kurang komit dengan kebebasan. Tantangan kita ke depan adalah menciptakan arah baru, menciptakan gagasan baru bagi Indonesia, bagaimana agar dia punya jalan sendiri untuk menjadi negara demokrasi yang sejahtera. Kita tidak boleh mengikuti arahnya China yang otoriter. Kita juga tidak bisa mengentertain cara-cara di barat yang mengizinkan elitnya berkonflik. Tidak ada jalan keluar, harus ada jalan baru. Sekarang ini kita sedang dalam proses menemukan itu. Kampus harus menjadi inisiator bagi ditemukannya jalan Indonesia antara demokrasi liberal dan yang di barat dengan komunisme di China. Demokrasi sebagai sistem politiknya dan kesejahteraan rakyat sebagai fakta yang hadir dari keadaan yang kita ciptakan itu. Ini mungkin yang saya bisa sampaikan sebagai penjelasan teoritis, Ibu Dian. Nanti kita elaborasi teknis atau contoh-contohnya dalam diskusi dan tanya jawab kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.